Para pakar sepak bola terbagi pendapat mereka tentang tim mana yang lebih diunggulkan menjelang final Euro 2024 setelah serangkaian pertandingan yang menegangkan di semifinal. Apakah gol luar biasa dari Ollie Watkins yang tercipta hanya dengan sisa waktu 2 menit di masa injury time pada semifinal Euro 2024 melawan Belanda telah memberikan Inggris momentum untuk menghadapi final melawan tim terbaik di turnamen ini, yaitu Spanyol? Itulah yang para ahli pikirkan. Sebuah penalti kontroversial untuk Kapten Harry Kane dan gol fantastis dari penggantinya Ollie Watkins dengan sisa waktu hanya 2 menit di masa injury time sudah cukup untuk membawa Inggris meraih kemenangan 2-1 atas tim Belanda yang bermain dengan gagah berani. Spanyol menjadi tim pertama dalam sejarah Euro yang memenangkan semua 6 pertandingan dan mencapai final setelah mengalahkan Prancis yang bermain sangat bertahan dengan skor 2-1 di semifinal. La Furia Roja telah memainkan sepak bola yang memukau sepanjang turnamen dan berhasil menang dalam berbagai skenario, mulai dari kemenangan telak yang mereka tunjukkan saat melawan Georgia hingga meraih kemenangan tipis-tipis dan bahkan kebobolan hanya 9 menit setelah pertandingan semifinal dimulai. Mereka tidak pernah terlihat dalam masalah. Spanyol jelas merupakan tim terbaik dalam turnamen ini. Ini adalah narasi yang sangat kontras dengan tim Inggris yang telah menjadi sasaran kritik media tanpa ampun setelah bermain imbang dengan tim yang dianggap lebih lemah seperti Slovenia dan Slovakia dalam waktu normal, dan secara umum terlihat tidak berdaya dalam serangan melawan tim yang lebih lemah meskipun mereka memiliki banyak pemain berbakat kelas dunia seperti Jude Bellingham, Harry Kane, Phil Foden, dan Bukayo Saka. Mereka mengubah narasi itu di babak pertama semifinal dengan penampilan terbaik mereka sejauh turnamen ini. Dengan pemain seperti Phil Foden dan Kobbie Mainoo akhirnya bisa lepas dari tekanan yang tampaknya membelenggu mereka di sebagian besar turnamen. Sementara Belanda bangkit dan terlihat jauh lebih berbahaya di babak kedua, keajaiban individu dari striker Aston Villa, yaitu Ollie Watkins, dengan sisa waktu hanya 2 menit, membuat The Three Lions melaju ke babak final. Dan momen itulah yang menurut pakar sepak bola membuat Inggris menjadi tim yang memiliki momentum lebih besar menuju final. Momentum bagi timnas Inggris. Para pemain menghasilkan momen-momen brilian dan gol Ollie Watkins adalah momen yang paling brilian. Dan bukan hanya itu yang menyelamatkan Inggris, tetapi juga tendangan salto Jude Bellingham dan juga tembakan Bukayo Saka saat melawan Swiss. Performa keseluruhan pemain Inggris juga bagus, tetapi momen-momen brilian individu telah membawa Inggris ke final sekali lagi, di mana mereka akan menghadapi tim terbaik di turnamen ini, yaitu timnas Spanyol. Spanyol secara historis memang bagus. Belum ada tim yang memenangkan 6 pertandingan pertama mereka di Euro, dan Spanyol berhasil melakukannya. Tapi rasanya, semua momentum kini ada di pihak Inggris. Momentum bagi tim yang paling sering dikritik ini mungkin sangat besar manfaatnya jelang final. Para pemain Inggris sendiri menyadari bahaya yang ditimbulkan oleh starting 11 Spanyol dan pemain cadangan mereka yang merupakan pertanda kualitas dan kedalaman skuad La Furia Roja yang luar biasa. Namun pemain Inggris merasa cara mereka yang harus berjuang untuk setiap hasil di turnamen membuat mereka dalam posisi yang lebih baik di setiap laga yang mereka hadapi. Bintang Real Madrid Jude Bellingham mengaku tak sabar untuk menghadapi para pemain yang ia kenal dan temui secara rutin sepanjang musim di Liga Spanyol. Menurutnya, Spanyol terlihat luar biasa, terlihat sangat bagus. Tapi menurut Bellingham, ini hanya satu pertandingan dan apapun bisa terjadi. Bintang Madrid tersebut mengatakan bahwa skuad Inggris mengetahui senjata mereka, dan Gareth Southgate akan melakukan analisa yang tepat. Dia pasti akan duduk dan mengamati Spanyol dan memahami bagaimana cara mereka bermain. Spanyol tim yang hebat dengan senjata mereka sendiri, jadi akan menarik bagi Inggris untuk berhadapan dengan mereka. Kapten Inggris Harry Kane yang sekali lagi tidak bisa memberikan dampak yang biasa ia tunjukkan, kecuali untuk momen bagus di babak pertama setelah penalti yang ia cetak. Ia mengatakan bahwa ia bertekad untuk membawa pulang trofi. Perubahan yang harus dilakukan oleh Gareth Southgate. Meskipun telah absen cukup lama, hanya ada satu pilihan alami untuk mengisi posisi bek kiri Inggris asuhan Gareth Southgate, dan pemain itu harus diturunkan sejak awal saat melawan Spanyol. Luke Shaw harus menjadi starter bagi Inggris di final Euro melawan Spanyol. Gareth Southgate didesak untuk menurunkan pada satu-satunya bek kiri natural di timnya itu sejak awal laga.
Bintang Manchester United yang kerap diganggu cedera ini mengalami robekan hamstring serius saat melawan Luton Town pada 19 Februari lalu. Ia belum bermain lagi sejak Gareth Southgate memasukkannya sebagai pemain pengganti untuk penampilan impresif selama 42 menit melawan Swiss di perempat final. Southgate memasukkannya pada babak kedua dalam kemenangan dramatis 2-1 Inggris atas Belanda di semifinal. Dan pemain berusia 28 tahun itu langsung memberikan dampaknya. Kieran Trippier dan bahkan Bukayo Saka sempat dimainkan di luar posisi aslinya karena Luke Shaw adalah satu-satunya bek kiri natural dalam skuad. Kita bisa langsung melihat perbedaan dalam permainan tim begitu Luke Shaw masuk saat melawan Swiss dan Belanda. Dengan Trippier yang kembali tidak efektif, dan ini bisa dipahami karena memang bukan posisi aslinya, masuknya Luke Shaw langsung memberikan dorongan instan kepada Inggris baik dalam serangan maupun dalam pertahanan. Ini bukan hanya tentang menyerang dari lini belakang. Pasalnya, pertarungan di sayap dengan pemain muda paling menarik di turnamen ini, yaitu bocah ajaib Barcelona Lamine Yamal, sudah menanti. Pemain muda Spanyol itu telah menunjukkan kedewasaan yang luar biasa untuk menjadi salah satu pemain terbaik timnya di panggung terbesar Eropa. Siapapun yang menjaganya tidak boleh memberinya ruang sedikit pun setelah melihat gol fantastisnya ke gawang Prancis. Sulit dibayangkan jika Southgate tidak menurunkan Shaw sejak awal pertandingan. Namun apakah dia bisa bertahan sepanjang pertandingan sejak awal memang sulit diprediksi. Tetapi mengamankan trofi pertama Inggris dalam 58 tahun pasti akan menjadi motivasi yang kuat. The Three Lions akan masuk sebagai tim yang tidak diunggulkan melawan tim Spanyol yang dicap sebagai tim terbaik di turnamen ini. Namun Gareth Southgate bertekad untuk menaklukkan kegagalan kalah adu penalti dari Italia di final Euro 2020. Final antara Spanyol dan Inggris akan berlangsung pada hari Senin, 15 Juli di Olympia Stadion Berlin pukul 02.00 waktu Indonesia bagian Barat. Bagaimana menurutmu? Siapa yang akan menang? Tulis prediksimu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.